Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Emi Farida. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi, ya. Materi yang lalu kita sudah mengenal yang namanya akun, ya. Akun itu adalah perkiraan. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi, itu konsep yang utama adalah harta sama dengan utang plus modal. Harta sama dengan utang plus modal, ya. Harta itu sama dengan aktiva, sedangkan utang dan modal itu disebut dengan pasiva. Nah, kita masuk ke contoh transaksi untuk persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi ini, ya, itu adalah dasar yang paling utama sebelum mengenal proses akuntansi selanjutnya. Yang pertama, contoh transaksi. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada Laundry Mawar selama bulan Juli 2021, ya. Laundry Mawar, karena di semester ini kita belajar tentang akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa diantaranya adalah laundry, ya, yang memberikan jasa. Nah, di semester depan akan kita pelajari tentang akuntansi perusahaan dagang, ya. Yang terjadi selama bulan Juli 2021. Nah, ini tanggal-tanggalnya, ya. Ada tanggal 1, tanggal 2, ini ingat, ini tanggal, ya, bukan urutan angka. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, dan tanggal 25. Jadi ini bukan angka tapi urutan tanggal terjadinya transaksi. Tanggal 1, ya. Nyonya Mawar ini sebagai pemilik perusahaan, yaitu Laundry Mawar tadi, menginvestasikan uang tunai 20 juta sebagai modal awal. Jadi untuk modal awal Nyonya Mawar menginvestasikan 20 juta, ya. Persamaan akuntansinya gimana? Di sini sudah Ibu tuliskan, ya. Ini kolom-kolomnya: tanggal, kas, perlengkapan, piutang usaha, peralatan, utang usaha, modal, dan kolom keterangan. Untuk tanggal 1. Tanggal 1 itu 20 juta uang tunai, ya. Uang tunai itu adalah uang kas. Jadi uang kas kita bertambah sebesar 20 juta, ya. Sebagai modal awal, artinya yang bertambah selain uang kas adalah modal. Kas bertambah 20 juta dan modal bertambah 20 juta. Di kolom keterangan kita buat modal awal atau boleh juga dibuat investasi awal, ya. Kolom keterangan ini diisi apabila kolom modal ini diisi. Ya, jadi kalau tidak ada yang berhubungan dengan modal, kolom ini tidak perlu kita isi. Itu transaksi tanggal 1, ya. Kemudian transaksi tanggal 2, Nyonya Mawar membeli peralatan laundry senilai 10 juta secara tunai. Jadi selain duit tunai tadi, ya, dia beli peralatan laundry sebesar 10 juta. Nah, 10 juta itu akan secara tunai, ya, itu akan mengurangi uang kas. Belinya secara tunai, maka uang kas kita akan berkurang sebesar 10 juta. Di sini sudah Ibu tulis 10 juta dalam tanda kurung, ya, artinya berkurang 10 juta. Kemudian apalagi yang bertambah? Karena yang dibeli tadi adalah peralatan, jadi peralatannya bertambah, ya. 10 juta peralatannya bertambah. Kolom utang sama modal diisi tidak? Tidak perlu diisi, ya. Kalau ini harus seimbang antara aktiva dengan pasiva. Kolom ini kita buktikan, ini 10 juta berkurang, ini 10 juta, ya. 10 juta dikurang 10 juta 0. Kolom utang dan modalnya 0. Jadi seimbang. Nah, di bawah kalau sudah ada 2 tanggal transaksi, kita buat saldo. Saldo dibuat setelah ini, ya. Ini 20 juta dikurang 10 juta, jadi saldonya 10
juta. Ya, ingat penulisannya harus sama. Nominalnya kalau puluhan juta sejajar nolnya ya, karena terlalu banyak nol nanti. 10 juta kas, kemudian perlengkapan belum ada transaksi, piutang usaha belum ada transaksi, peralatan 10 juta ya, kita buat di sini. 10 juta. Utang usaha tidak ada transaksi, yang ini 20 juta kita buat ke bawah. 20 juta. Kolom keterangan tidak perlu diisi karena ini yang saldo ya. Kemudian transaksi tanggal 5, dibeli secara kredit perlengkapan laundry sebesar 3 juta. Secara kredit. Beli secara kredit artinya belum bayar. Belum bayar artinya dia akan menimbulkan yang namanya utang usaha. Kalau tadi kan secara tunai. Kalau secara tunai akan mengurangi uang kas. Kalau secara kredit akan menambah utang usaha. Ya, sini sudah Ibu tulis. Secara kredit yang dibeli adalah perlengkapan. Jadi yang bertambah adalah perlengkapan sebesar 3 juta rupiah. Ya, 3 juta rupiah. Kemudian bertambah apa? Yang bertambah lagi utang usaha. Ya, dulunya tidak punya utang, sekarang dia ngutang. Jadi utangnya bertambah 3 juta. Nah, ini sudah ada 2, jadi kita buat saldonya. Ini 10 juta ya. Yang ini 3 juta. Ini tidak ada, ini 10 juta tetap. Kemudian ini 3 juta. Yang ini 20 juta. Nah, 20 juta ditambah 3 juta, 23 juta ya. 10 juta ditambah 3 juta, 13 juta, ditambah 10 juta, jadi 23 juta. Sama ya, aktiva 23 juta, pasiva juga 23 juta. Sekarang tanggal 10, Laundry Mawar menerima pesanan 250.000 secara tunai. Jadi ada pelanggan yang memberikan pesanan, artinya menjadi pendapatan bagi Laundry Mawar ya. Transaksinya gimana? Postingnya gimana? Sekarang yang bertambah itu adalah uang tunai karena dia secara tunai ya, 250.000. Perlengkapan tidak ada, kita buat strip ya. Bertambah satu lagi adalah modal karena dia menerima uang tunai. Nah, di sini modal diisi, kita buat di sininya pendapatan laundry ya. Nah, itu tanggal 10. Kita buat ininya. Ini ada saldo ya. 10 juta ditambah 250 juta, 10 juta 250.000. Ini 3 juta. Kemudian ini kosong, 10 juta. Yang ini 3 juta. Tinggal turun ini ya, 3 juta. Kemudian ini 20 juta dikurang ditambah 250 juta. 20 juta 250.000. Itu saldonya ya. Tanggal 15. Nah, tanggal 15 ada hubungannya dengan tanggal 5 Juli ya. Dibayar utang atas pembelian tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli tadi kita beli secara kredit ya. Perlengkapan sebesar 3 juta. Jadi yang berkurang adalah bayar utang itu pakai uang kas ya. Berarti uang kas kita berkurang sebesar 3 juta rupiah. Yang ini ya. Nah, 3 juta rupiah berkurang. Ibu buat tanda dalam kurung. Kemudian perlengkapan tidak, piutang usaha tidak, peralatan tidak. Yang berkurang kalau kita membayar utang adalah utang. Ya. Dulunya kita ada utang 3 juta. Berkurang 3 juta, jadi nanti di sini 0 ya. 0. Nah, itu tanggal 15. Ini kita buat saldonya 10 juta dikurang 250.000. Jadi 7 juta 250.000 ya. Yang ini 3 juta.
Kemudian yang ini peralatan 10 juta tetap. Utangnya 0 ya, 3 juta kurang 3 juta 0. Pendapatan modal adalah 20 juta 250.000 ya. Itu tanggal 15. Tanggal 20 mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya. Mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Namanya Prive. Tulisannya Prive, bacanya Prive ya. Nah, kenapa boleh mengambil uang tunai? Karena itu perusahaan sendiri, karena perusahaan perorangan. Jadi seluruh uang perusahaan itu adalah uang pribadi ya. Begitu juga kalau dia rugi, perusahaan itu rugi, dia juga ikut rugi ya. Karena itu boleh mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Namanya Prive ya. Bacanya Prive, tulisannya Prive. Mengambil uang tunai tadi 100.000. Artinya akan mengurangi uang kas ya. Uang kasnya berkurang 100.000 dan modal berkurang 100.000. Di kolom keterangan ditulis Prive ya. Nah, ini saldonya 7.250 dikurang 100.000. 7.150.000 ya. Yang ini 3 juta. Kemudian ini 10 juta. 0 20 juta 250 dikurang 100.000. 20 juta 150.000 ya, itu saldonya. Kemudian tanggal 25 diterima pesanan laundry 850.000, diterima 850.000. 850.000 itu akan menambah modal kita ya. Jadi di sini tulis 850, keterangannya pendapatan laundry ya, tapi belum seluruhnya kita terima. Yang kita terima baru 500.000, dibayar oleh pelanggan baru 500.000 ya. Sehingga uang kas kita bertambah 500.000. Piutang usaha bertambah. Kenapa? Kita punya tagihan terhadap pelanggan ya. Pelanggan punya kewajiban untuk membayar kepada kita, itu namanya piutang. 500.000 ditambah 350.000 itu 850.000 ya. Nah, ini saldo yang terakhir bertambah ya. 7.150.000 ditambah 500.000 7.650.000. Ini 3 juta. Ini hasil akhir ya. 350.000. Kemudian ini 0 ya. Ini 21 juta pas. Nah, total pasipa utang ditambah modal 21 juta. Kemudian total aktiva 7.650 ditambah 3 juta ditambah 350.000 ditambah ini 10 juta ya. Ditambah 10 juta itu sama dengan 21 juta. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara jumlah aktiva dengan jumlah pasipa. Artinya apa? Kalau aktiva 21 juta, pasipanya juga 21 juta ya. Nah, untuk materi berikutnya adalah jurnal. Akan Ibu share juga di video berikutnya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.